Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Farul SPD, berasal dari SMA Negeri 1 Batu Sangkar, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Ceni Wulandari, guru biologi SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Selamat siang Ibu Ceni. Ya, selamat siang Pak Fandi. Oke, apa kabar Ibu Ceni? Alhamdulillah, luar biasa baik Pak Fandi. Oke, baiklah Bu Ceni, pada kesempatan kali ini sesuai dengan sudah apa yang kita rencanakan, bahwa hari ini kita akan melakukan namanya adalah percakapan pra-observasi nantinya. Nah, apa gunanya dilakukan pra-observasi? Yang pertama yaitu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran Ibu Ceni di kelas. Nah, kenapa melakukan pra-observasi? Agar nantinya pada saat observasi Ibu Ceni lebih terarah, Ibu Ceni lebih maksimal, dan Ibu Ceni lebih percaya diri pada saat proses pembelajaran. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak Fandi tanyakan kepada Ibu Ceni. Yang pertama itu adalah apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat proses pembelajaran nantinya? Baiklah, terima kasih Pak Fandi. Jadi berhubung beberapa tahun yang lalu itu Bapak Fandi tahu kan apa yang terjadi dengan dunia. Ada suatu wabah yang sangat mengganggu kehidupan normal kita sebagai manusia. Kemudian wabah itu terjadinya tidak cuma di Indonesia saja, tapi cakupannya sudah dunia, atau bisa juga disebut sebagai pandemi. Jadi kan waktu itu tiba-tiba ada wabah tersebut, banyak kan yang bingung apa itu sebenarnya, kenapa bisa terjadi seperti ini. Jadi untuk materi yang bab 2 ini di kelas 10 itu sangat erat kaitannya dengan wabah tersebut. Bapak Fandi kan tahu apa wabah yang terjadi kan? Iya, berarti itu berkaitan dengan virus berarti ya? Iya, virus. Berarti tujuan pembelajarannya itu ya tentang virus. Selain virus apa lagi Bu Ceni? Pada materi virus ini yang akan dikaji itu adalah mengenai sejarahnya, bagaimana awal mulanya ditemukan virus ini. Kemudian apa saja struktur dari virus dan apa saja bentuk virus ini. Kemudian apakah virus ini cuma penyakit saja atau apakah ada manfaatnya bagi manusia. Itu juga nanti akan dibahas di sana. Berarti banyak ya. Berarti yang pertama itu ada apa itu virus, apa saja karakteristik virus, dan mungkin ada manfaat virus mungkin yang terdapat dalam tubuh manusia begitu ya. Oke, kira-kira dari apa yang sudah kita bincangkan tadi terkait tujuan pembelajaran Ibu Ceni itu adalah tentang virus, bagaimana area pengembangan dalam proses PBM nantinya di kelas begitu? Untuk area pengembangannya lebih fokus ke bagaimana keaktifan dari peserta didik. Terus bagaimana apakah peserta didik ini akan termotivasi dengan materi ini, apakah mereka tertarik dengan materi tersebut, karena kan materi ini penting, maksudnya penting, kaitannya itu erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, berarti ada pengembangannya Bu Ceni memastikan bahwa kondisi dan euforia, istilahnya atmosfer di kelas nanti itu adalah anak-anak tuh bersemangat tentunya ya tentang materi yang Ibu Ceni sampaikan tadi. Nah, selanjutnya bagaimana strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang mungkin Ibu Ceni lakukan? Untuk model mungkin saya akan menerapkan discovery, di mana peserta didik akan diberikan suatu stimulan atau rangsangan mengenai materi tersebut. Jadi nanti mereka akan mencari mengenai tujuan, diarahkan ke tujuan pembelajaran yang akan saya capai tersebut. Kira-kira kalau dari segi strategi, kira-kira? Kalau untuk strateginya saya menggunakan strategi diferensiasi, di mana pada strategi diferensiasi ini ada 3 Bapak Fandi. Jadi diferensiasinya bisa nanti produk, proses, atau diferensiasi konten tentunya. Oke, berarti Ibu Ceni menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Berarti nanti kalau ada diferensiasi konten, kreatif proses, kreatif produk, berarti nanti ada gitu ya hasilnya dari virus tadi begitu ya? Ada Pak Fandi. Oke, lanjut. Kira-kira media pembelajaran yang Ibu Ceni gunakan nanti itu seperti apa? Kalau untuk media, biasanya saya menggunakan PowerPoint, kemudian diselit juga dengan video, kemudian menggunakan proyektor dan juga laptop tentunya. Oke, berarti Ibu Ceni menggunakan media berupa laptop. Berarti Ibu Ceni memberikan tayangan nanti ya, video. Jadi itu membangkitkan ketajaman siswa ya, jadi tidak membosankan begitu. Oke, kira-kira kapan dilakukan penerapannya ini? Harinya kapan? Kelasnya di mana begitu?
untuk penerapannya itu besok bisa Pak Fendi di kelas 10E4. Hari besok ya, berarti Ya, hari Selasa. Selasa. Berarti Ibu Jenny melakukan proses ini nanti pada hari Selasa di kelas 10E4. Oke, berarti dengan kesepakatan kita izinkan saya Bu Jenny, Pak Fandi untuk terjun langsung ya melakukan observasi atau supervisi pada saat pembelajaran nantinya, yaitu besok pada hari Selasa di kelas 10E4. Nah, kira-kira sebelum kita tutup perbincangan kita pada hari ini, apa yang didapat dari percakapan kita hari ini begitu Ibu Jenny? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Pak Fandi sebagai calon guru kita, dimana pada saat ini itu merupakan kesempatan bagus juga bagi saya untuk mengembangkan diri, mengembangkan bagaimana cara penerapan teknik atau strategi pembelajaran yang tepat. Jadi mungkin nanti Pak Fandi bisa memberikan masukan atau saran kepada saya dalam proses pembelajaran itu bagaimana, gitu, saran yang bagus tentunya Pak Fandi. Oke, terima kasih Bu Jenny. Tetapi perlu saya garis bawahi ya Bu Jenny ya, saya melakukan observasi atau supervisi ini bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi kita yang namanya sebagai seorang guru, kita wajib untuk melakukan supervisi ini, yaitu kita mencoba memperbaiki diri kita ya. Mungkin ada beberapa item atau pelaksanaan kita selama proses pembelajaran yang tidak pada tempatnya atau sudah maksimal, tetapi masih ada yang perlu diperbaiki begitu. Jadi Ibu Jenny jangan merasa risau, merasa guna-gulana dan merasa cemas atau deg-degan ya, karena saya dulu pernah juga disupervisi oleh teman sejawat juga, bahkan juga dengan pimpinan berupa kepala sekolah tentunya. Jadi itu Ibu Jenny silakan mempersiapkan segala sesuatu administrasinya, mulai dari RPP, media pembelajaran, serta strategi pembelajaran nantinya. Pada bab 2, yaitu mengenai virus. Kira-kira sekitar 5 atau 4 tahun yang lalu, itu kira-kira Anda dengar kan kata-kata ini pasti familiar sekali, ya kan? Ya. Apa yang terjadi pada saat itu? Terjadi suatu pandemi yang disebut dengan COVID-19. Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Menjaga social distancing. Apakah pada saat itu kita bersekolah? Ya. Sekolahnya bagaimana? Sekolahnya ada. Jadi pada saat itu seluruh dunia mengalami lockdown karena suatu pandemi. Anda bisa lihat nggak virus tersebut pada saat itu? Tidak. Anda bisa lihat. Jadi kira-kira ukurannya itu kecil atau besar? Kecil. Jadi dia termasuk ke dalam makhluk hidup yang mikroskopis kan? Iya. 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 Nanti saya bahas ya. Jadi coba lihat gambar di depan. Pada saat ini kondisi orang-orang kira-kira seperti ini. Memakai masker. Kemana-mana kita harus memakai masker dan harus membawa apa? Oke. Jadi Anda, yang akan kita pelajari itu adalah mengenai sejarah penemuannya bagaimana, kemudian ciri-ciri virus bagaimana, cara hidup, klasifikasi peranan, kemudian pandemi COVID-19, pencegahannya, pembiakan, serta perbedaan antara viroid dan prion. Jadi untuk ini, Ananda diskusi per kelompok mengenai materi yang ada di depan. Nanti kita bagi kelompok. Setelah itu, Ibu sampaikan kelompok Ananda dapat materi yang mana, kemudian Ananda diskusikan dan hasilnya dibuat dalam bentuk mind mapping, kemudian dipresentasikan ke depan kelas. Oke, jadi setelah ini kita melakukan diskusi kelompok. Baik Bu.
Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya dan terdakwa Latifah Leza Ansari. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peranan virus yang menguntungkan. 1. Peranan virus menguntungkan. Teknologi rekayasa genetika, manipulasi informasi genetik, misalnya terapi gen, upaya perbaikan informasi genetik dengan memperbaiki susunan dasar hidrogen pada untaian DNA di dalam gen. Contoh keberhasilan: memperbaiki genetik ADD penyebabnya karena tidak memiliki daya tahan tubuh karena tidak terdapat enzim AD. Oke Anda, jadi berdasarkan presentasi kelompok 5 tadi, menurut Anda semua apakah sudah benar apa yang disampaikan oleh teman-temannya? Benar. Jadi bagaimana peranan virus itu? Apakah semua virus itu perannya selalu merugikan? Tidak. Virus yang menguntungkan? Ada peranan virus yang menguntungkan. Contohnya apa? Untuk vaksin. Betul. Contohnya adalah vaksin. Jadi vaksin itu termasuk peranan virus yang menguntungkan bagi manusia. Kan? Jadi sekian untuk materi kita pada hari ini. Jadi sebelum kita tutup, coba siapa di sini yang mau menyampaikan apa yang Anda rasakan pada saat kita belajar pada hari ini? Oke, sekarang ladies. Terima kasih Bu. Pada hari ini saya sangat banyak mendapatkan ilmu dari mengenai tentang virus, mengenai fungsi virus, cara hidupnya dan cara kesemuanya. Ya, apakah ladies bahagia atau tidak atau bagaimana? Kemudian sekarang dulu. Masya Allah. Jadi setelah kita mempelajari virus pada hari ini, semoga Anda memahami dan mendapatkan ilmu dari materi ini. Amin. Untuk materi selanjutnya nanti akan Ibu sampaikan atau Ibu kirimkan materinya melalui grup WA ya. Jadi sekian dari Ibu. Semoga pertemuan selanjutnya Anda lebih semangat lagi dan semoga Anda semuanya berjalan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fandi Farul SPD, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Dan kali ini saya tidak sendiri dengan rekan saya, Ibu Jenny Wulandari, guru biologi SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Dan pada pagi hari ini saya didampingi oleh Ibu pengajar praktek saya, Ibu Adriati SPD Kon, guru BK SMPN 1 Pambatan. Baik, selamat pagi Ibu Jenny. Ya Bu Jenny, sesuai dengan apa yang sudah kita perbincangkan kemarin, bahwa kita sudah melakukan kegiatan mulai dari observasi, dan hari ini tibalah waktunya kita
pada pasca observasi. Nanti ada beberapa hal yang harus Bapak Fandi tanyakan terkait kegiatan observasi yang sudah Ibu Jenny lakukan di dalam kelas. Oke, Ibu Jenny, apa kabar hari ini, Bu Jenny? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik ya tadi, walaupun cuaca sedikit mendung, tapi alhamdulillah masih semangat dan tetap semangat. Oke, luar biasa ya, tetap semangat dan masih semangat. Oke, Bu Jenny, bagaimana perasaannya kita sudah sampai di tahap pasca observasi? Alhamdulillah Pak Fandi, akhirnya kita sudah melalui mulai dari pra observasi, kemudian kita melakukan observasi, dan sekarang alhamdulillah sampai di pasca. Itu alhamdulillah sekali, dan awalnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Fandi karena setelah memilih saya sebagai observannya. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus juga bagi saya untuk saya bisa mengembangkan diri, kemudian mengetahui gimana kekurangan atau gimana kendala saya dalam belajar. Jadi dari kegiatan ini mungkin nanti kita bisa carikan solusinya secara bersama. Oke, Bu Jenny, kemarin kita sudah melakukan supervisi bersama Ibu Jenny. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin pada saat kita supervisi di kelas Ibu Jenny ya. Nah, yang pertama itu bagaimana Ibu Jenny tentang tujuan pasca observasi yang sudah kita lakukan pada kesempatan pada hari ini. Jadi untuk menurut saya untuk tujuan kegiatan kita pada hari ini atau tujuan pasca observasi ini adalah selama kegiatan kemarin itu pada saat kegiatan observasi itu kan dia memperhatikan saya atau mengobservasi saya. Jadi di sana nanti hari ini kita diskusikan apa saja permasalahan atau kendala yang ada di kelas. Dan mungkin dari sana nanti bisa Pak Fandi membantu saya menemukan solusinya bagaimana yang terbaik untuk permasalahan tersebut. Jadi hari ini kita akan memperbincangkan hal itu. Oke, jadi nafasnya masih adakah? Itu tentu saja Pak Fandi. Jadi pada saat saya di observasi kemarin yang biasanya saya di kelas itu cuma sendirian, tiba-tiba ada observer yang memperhatikan saya selama proses PBM. Itu memang jujur ya, itu memberikan sedikit tekanan ya, tapi alhamdulillah Pak Fandi itu teratasi oleh saya dan semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik sampai akhir. Berarti Ibu Jenny masih ada sedikit perasaan nervous. Memang di waktu saya juga pernah diobservasi seperti itu. Memang biasanya kita mengajar itu sendiri ya, tiba-tiba hari ini kita dinilai itu 3 jam pelajaran diperhatikan dari awal, mulai dari persepsi, dari India sampai inti sampai ke penutup. Jadi memang ada sedikit kekhawatiran ya, kita merasa seakan-akan kita ada melakukan kesalahan gitu ya Bu Jenny-nya. Oke, selanjutnya bagaimana menurut Bu Jenny tentang jalannya observasi kita kemarin? Kalau menurut saya pribadi Pak Fandi itu berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan lancar, mulai dari awal kegiatan pendahuluan pembukaan, mulai dari kemudian inti sampai penutup itu berjalan lancar. Dan sebelum kegiatan PBM pun, mulai dari saya mempersiapkan dirinya, siapkan mental, fisik juga ya Pak Fandi. Yang sampai sakit karena Pak Fandi mau ujian kan. Kemudian saya mempersiapkan modul ajar, kemudian saya berikan kepada Pak Fandi untuk Pak Fandi telaahkan. Kemudian saya juga mempersiapkan media dan melaksanakannya sesuai sintak-sintak yang ada pada modul tersebut. Berarti Ibu Jenny menganggap bahwa jalan observasi kita kemarin itu begitu mulus ya? Iya. Oke, selanjutnya kira-kira tentang area pengembangan dan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu Jenny lakukan. Apakah area pengembangan sudah sesuai dengan harapan Ibu atau apa yang terjadi di kelas pada saat Ibu Jenny sudah mulai melakukan pembelajaran? Menurut kacamata saya ya Pak Fandi, kalau untuk area pengembangan saya lebih fokusnya kepada sisanya lebih ke keaktifan peserta didik. Dan menurut saya pada saat PBM kemarin itu peserta didiknya sudah aktif dalam kegiatan belajar. Terus lagi kalau untuk langkah-langkahnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu saya mempersiapkan diri dulu, mulai dari mempersiapkan mental saya juga karena ada Pak Fandi nanti dalam kelas saya yang memperhatikan, kemudian saya mempersiapkan modul, kemudian saya melaksanakan proses pembelajaran seperti apa yang ada pada model, walaupun tidak sempurna. Nanti misalnya saya kan mulai materi saya kemarin kan mengenai virus Pak Fandi, jadi sebenarnya materi ini adalah materi baru bagi siswa
siswa 40. Tapi karena kebetulan beberapa tahun yang lalu itu kan kita di dunia ini kan kena pandemi gitu. Jadi dari sanalah saya mulai untuk mencoba memberikan persepsinya. Jadi pertanyaan tematik saya dimulai dari sana. Karena istilah-istilah yang ada pada virus ini mungkin sebenarnya baru bagi siswa. Tapi karena kemarin ada pandemi, jadi mungkin siswa sudah mengenal apa itu vaksin. Kenapa mereka harus vaksin kemarin? Dan kenapa dan apa jenis corona kemarin itu asal usulnya? Apakah itu DNA atau RNA? Jadi mereka sudah mengenal istilah tersebut. Padahal itu kan untuk orang awam itu kan sesuatu hal yang baru. Kemudian sebelumnya saya melaksanakan tes diagnostik ya Pak, karena ini adalah bab baru kan. Jadi dari sana saya mulai bertanya, apa sebenarnya virus itu apa terus mereka banyak yang jawabnya itu adalah bakteri Bu. Padahal prosesnya kan jauh berbeda sekali. Kemarin Anda nggak yang terinfeksi oleh corona, ada Bu tapi nggak sampai yang diisolasi katanya. Anda tahu nggak corona itu singgungnya Anda kenapa bisa kena gitu? Apa nggak sama Anda? Mereka jawab nggak nampak. Terus kemudian apa itu virus? Seperti itu lah alurnya. Sampai nanti mereka tahu konsepnya sebenarnya virus itu bukan lagi bakteri gitu. Begitu bentuk mereka bisa menyebutkan sendiri. Karena model yang saya gunakan juga disebut learning Pak Andi, seperti yang Pak Andi amati kan. Jadi di awal saya menampilkan sebuah wacana atau artikel mengenai berita tentang corona. Jadi dari sana mereka mulai mencari. Ini saya tahu Oke, berarti di sini dituntut bahwa area pengembangan dari proses pembelajaran Ibu Jenny itu adalah mengaktifkan atau siswanya terlibat aktif ya, dan beberapa langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu sudah lakukan, mulai dari menyiapkan RPP yang memperlihatkan kepada Bapak waktu itu, menyiapkan media pembelajaran, ya baik itu dari bentuk apa juga dari video maupun gambar terkait karena materi ini ada virus ya. Memang benar kalau kita memberikan materi hanya dengan menggunakan metode ceramah itu agak sedikit komplikat. Tapi dengan Ibu Jenny kemarin sudah menampilkan video, menampilkan gambar, dan sudah melakukan pertanyaan tematik ya, seakan-akan anak ini muncul rasa ingin tahunya, oh virus itu apa ya? Oke, baik Ibu Jenny. Dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin di dalam kelas, kira-kira ada nggak kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada waktu proses pembelajaran kemarin? Jadi Pak, walaupun saya merasa sedang berjalan dengan baik dan seharusnya, tapi tetap saja kendalanya ada. Seperti yang kita lakukan sebelumnya kan Pak, kita sudah sepakat bahwa saya akan kegiatan ini akan kita lakukan di kelas 4 kan, tapi ternyata kelas itu ruangannya sempit. Jadi seperti yang Bapak perhatikan kemarin, itu kan dalam pembagian kelompok saya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang saya rencanakan. Jadi karena susah mengangkat-angkat meja, tampak kondisi lantai anak itu tidak rata, jadi mereka kesulitan dalam menggeser dan mengangkat meja. Dengan jumlah siswa dibandingkan dengan kelas itu tidak imbang. Jadi di sana kendalanya kemarin. Berarti dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran itu adalah berhubungan dengan space ya. Memang benar kemarin saya juga merasakan ketika mengobservasi Bu Jenny dengan siswa 36 dengan ukuran kelas yang begitu sempit ini memberikan rasa ketidaknyamanan terhadap siswa. Ini juga mempengaruhi motivasi dan semangat siswa begitu. Nah, karena datanya sempit itu kan dulunya adalah bagian dari labor, jadi memang dijadikan kelas, jadi memang 36 itu agak sedikit sumpek dan anak-anak juga bukan anak-anak saja, saya sebagai observer dari Ibu Jenny juga merasakan hal itu. Tapi alhamdulillah kemarin itu dari kendala yang Ibu Jenny lakukan sudah bisa mengatasi seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu Jenny, dari kekurangan atau kendala yang dihadapi, apa langkah yang kira-kira Ibu lakukan dari permasalahan atau kendala yang Ibu hadapi? Jadi Pak Budi, karena masalahnya kemarin untuk kelompok, jadi kedepannya mungkin lebih baik saya membagi kelompoknya itu pada pertemuan sebelum pertemuan tersebut. Jadi sudah menyiapkan kelompoknya, jadi tidak butuh waktu lagi dan dikondisikan kelasnya dulu sebelum kita mulai PPM. Jadi tidak banyak sekali terganggu waktu kegiatan ini jadinya. Oke, berarti Ibu Jenny dengan sendirinya sudah menemukan solusi. Jadi karena kendala tadi ruangannya sempit, terus space-nya juga sempit, siswanya 36. Jadi Bu Jenny
memang benar kalau kita membagi kelompok di dalam waktu PPM kita langsung itu akan menyita waktu karena harus mengangkat meja, mengangkat kursi, menyusun meja kembali dan meratakan setiap kelompok itu sesuai dengan tempat duduknya. Tapi alangkah baiknya kalau Ibu Jenny kemarin di minggu sebelumnya Ibu Jenny sudah membagikan kelompoknya, berarti otomatis di saat jam ini memang kelompok itu sudah terkondisikan dengan sendirinya. Oke, tapi kira-kira kapan realisasinya ini akan Ibu Jenny lakukan sesuai dengan komitmen yang sudah diberikan tadi? Mungkin saya akan mulai dari pertemuan jadi sebelum ada kegiatan jadi mungkin hari pertemuan sebelumnya atau hari sebelum masuk itu saya sudah membagi kelompok dan menginformasikan kepada siswa untuk mengkondisikan kelas sebelum dimulai. Nah, mudah-mudahan apa yang kendala yang Ibu Jenny hadapi tadi, mudah-mudahan apa yang direncanakan tadi dapat direalisasikan dengan baik dan saya Pak Fani menunggu di sesi tersebut. Nah, dari beberapa pertanyaan kita tadi, Ibu Jenny, mungkin sebagai pertanyaan penutup ya. Dari kegiatan kita tadi mulai dari dari pra observasi dan hari ini pasca observasi, kira-kira hal baik apa yang dapat Ibu Jenny rasakan selama kegiatan kita ini? Kalau hal baik, mungkin banyak sekali ya Pak Andi. Di awal tadi saya sudah mengatakan terima kasih kepada Pak Andi karena saya sudah berusaha Pak Andi. Jadi ini adalah bagian dari refleksi untuk diri saya dan juga pengembangan diri saya. Kedepannya bagaimana? Misalnya seperti kendala yang kita ciptakan solusinya bersama. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami kendala-kendala dalam proses karena kan tidak mungkin maka PBM ini berjalan sesuai modul yang sudah kita rancang. Mungkin berapa cuma ya kemungkinan kita sesuai modul yang kita rancang. Jadi ada satu kendala yang terjadi dalam kelas. Jadi hal baiknya Bu Jenny sudah menemukan beberapa solusi dari permasalahan dan dari modul mungkin sudah bisa memberikan gambaran tentang runtutan mungkin ya. Jadi Bu Jenny sudah merasakan bahwa merasa tertuntun, merasa dituntun dan sudah sistematis sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Nah, baiklah Ibu Jenny, mungkin demikian pembicaraan kita pada pagi hari ini terkait apa-apa saja yang sudah Ibu Jenny lakukan, termasuk juga kendala yang Ibu Jenny hadapi dan Ibu Jenny berkomitmen untuk merealisasikannya. Dan untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya akan melihat perkembangan serta realisasi Ibu Jenny. Baik Ibu Jenny, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini. Selamat melakukan kegiatan proses pembelajaran. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.